Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan selanjutnya kami akan mengajarkan atau menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana di tengah euforia pasar pasca sinyal terbaru dari The Fed, indeks harga saham gabungan menguat di 0,75% di perdagangan sesi pertama Kamis 1 Agustus 2024. Namun di saat yang sama, kenaikan IHSG seakan tertahan oleh data PMI Manufaktur Indonesia periode Juli yang terkontraksi untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Indeks harga saham gabungan terus menguat pada perdagangan sesi pertama Kamis 1 Agustus. IHSG tercatat naik 0,75% ke level 7.309. Penguatan IHSG disokong oleh sebagian besar indeks sektoral, dengan sektor barang konsumen non-primer menjadi pendorong utama dengan kenaikan 0,81%. Namun kenaikan IHSG seakan tertahan oleh terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia di tengah euforia pasar yang tengah tinggi pasca sinyal kuat dimulainya pemangkasan tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat di September mendatang. Terbaru, Komite Pasar Terbuka The Fed atau FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada kisaran 5,25% sampai 5,5%. Menariknya, Jerome Powell mengatakan penurunan suku bunga bisa terjadi paling cepat September 2024. I'll give an example of cases in which it would be appropriate to cut and maybe that it wouldn't be appropriate to cut. So if we were to see, for example, inflation moving down quickly or more or less in line with expectations, growth remains, let's say, reasonably strong, and the labor market remains, consistent with its current condition, then I would think that a rate cut could be on the table at the September meeting. Di sisi yang berseberangan, IHSG tampaknya terbebani oleh data PMI Manufaktur yang mencatat kontraksi pertama kali sejak pandemi. Aktivitas manufaktur yang semakin lesu di tengah laju PHK yang kian tinggi mengancam pertumbuhan ekonomi ke depan. S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang terindikasi dari Purchasing Manager Index Indonesia pada Juli turun ke zona kontraksi di level 49,3 dari sebelumnya di posisi 50,7 pada Juni. Angka PMI pada Juli tersebut sekaligus menjadi yang terendah sejak Agustus 2021. Sementara itu, indeks produksi terperosok ke level 48,8 pada Juli, dibandingkan dengan 51,4 pada Juni. Tingkat pemesanan baru juga jatuh hingga terbenam ke level terendah sejak Agustus 2021. Sebagai informasi, indeks diukur dengan angka acuan 50 sebagai penanda zona ekspansi. Bila ada di angka 50 atau berhasil di atasnya, maka aktivitas manufaktur masih ekspansif atau bertumbuh positif. Sebaliknya, apabila di bawah 50 artinya aktivitas turun atau terkontraksi atau tumbuh negatif. Berbagai sumber untuk IDX Channel.